Saya menceritakan tentang pengalaman baiklah adik-adik semua, terima kasih banyak karena telah datang di sekolah kami, dan terima kasih juga karena memilih saya sebagai sumber dari pembelajaran adik-adik semua ya. Jadi saya perkenalkan di sini dulu, saya Pak Hendra dan Pak Eskom. Terus di sini saya mengajar ada 2 mata pelajaran. Yang pertama itu mata pelajaran dasar saya yaitu informatika, dan pelajaran yang kedua adalah KKA atau coding kecerdasan artifisial. Di mana mata pelajaran tersebut ini sebenarnya keduanya hampir sama, cuma berbeda di dalam mata pelajaran tersebut. Jadi pengalaman saya di sini selama mengajar kedua mata pelajaran tersebut yaitu menurut saya baik. Baiknya kenapa? Di sini kebetulan mata pelajaran saya di sini komputer sama ini coding. Kalau berbicara masalah komputer sama coding, KKA ini kita berbicara masalah teknologi, ya kan? Sedangkan anak-anak sekarang kita hidup di era teknologi, zaman modern, semua serba teknologi, apapun teknologi. Jadi anak-anak itu termotivasi dalam pembelajaran karena apalagi kalau kita membahas teknologi. Jadi menurut saya pribadi sebenarnya apalagi saya mengampu untuk kelas 7, kelas dasar di SMP. Jadi di sini saya memberikan dasar-dasar tentang ilmu teknologi. Jadi alhamdulillahnya kebetulan ada feedback baik kepada anak-anak apabila kita berbicara masalah komputer, terus jaringan, terus HP dan sebagainya. Bagaimana kondisi siswa Oke, kondisi siswa belajar adik-adik semua seperti yang kalian lihat pada hari ini. Ya, anak SMP kelas 7 cenderung lebih tepatnya ke anak SD. Mereka itu biasanya belajar sambil bermain. Masih ada kelakuan atau sikap-sikap yang ada di sekolah dasar dibawa ke SMP. Jadi biasanya seperti dalam saya sebelumnya, anak SMP kelas 7 itu berpikir kritisnya pada saat di kelas 8. Di kelas 8 mereka sudah bisa memberikan mana yang baik untuk kebutuhan saya, dan dia menyerah, ya kan? Terus begitu pun juga sebaliknya. Tujuan kalau masalah tercapainya deh, alhamdulillah tercapai. Kenapa saya bilang tercapai? Anak-anak dari tadinya tidak tahu kegunaan HP, apa yang menjalankan HP, terus kalau komputer ada berapa elemen komputer, ada 3, mereka tahu apa itu hardware, apa itu software, dan apa itu firmware. Mereka dasarnya tahu. Kan di sini saya bilang tadi, di sini saya memberikan dasar informatika kepada anak-anak di jenjang selanjutnya. Jadi anak-anak untuk melanjut ke jenjang SMA mereka tidak tahu lagi. Mereka tahu pelajarannya sudah di SMP. Begitu. Bukan yang bikin pintar ininya, otaknya apa? Kalau itu saya. Dan kalau mengajar kita upayakan semua di dalam pembelajaran itu sisipkan kejangan kepada anak-anak. Enak belajar ya, enak jangan perhatian dulu ya, enak. Pokoknya kita sisipkan motivasi yang membangun agar Terima kasih Pak atas maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ya itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STEM Majene kelompok 2 di mata kuliah Filsafat Ilmu ingin melakukan wawancara kepada beberapa murid yang ada di SMP Negeri 1 Majene ini. Baik, langsung saja. Kalau boleh tahu nama adik itu siapa namanya? Nama saya Adelia Irwan dari kelas 7. Kalau umurnya umur Umur 13 tahun. alamatnya dari mana nih? Jadi pertanyaan itu yang pertama itu kalau di kelas Ki bagaimana dirasa suasana belajarnya di dalam? Suasana belajar dan bagus. Jadi Belajar bersama. Baik. Apakah kamu memahami pelajaran yang diberikan guru? Terkadang. Oh, berarti biasa tidak mengerti. Iya. Terus kalau tidak mengerti, apakah bertanya sama guru untuk menjelaskan ulang atau bagaimana guru bertanya? Apa sih sebetulnya ya, kelas kita tidak itulah tadi hasil wawancara dari salah satu siswa di SMP Negeri 1 Majene yang bernama Zahra. Baik, kepada Zahra terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas STEM Majene PGMI. Sebelumnya perkenalkan nama kita siapa? Perkenalkan nama saya Nur Alam. Baik, ada Nur Alam. Kelas berapa? Kelas 7. Alamat di mana? Apakah kita bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Oke, terima kasih. Bagaimana suasana belajar di kelas menurut kamu? Suasana belajar dan menyenangkan dan biasa guru mengajar saya. Oke, terima kasih deh atas jawaban yang telah kami berikan ke saya. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan dari teman saya. Kamu tahu kamu siapa? Terima kasih adik jawaban dari kami. Kebetulan itu juga sangat berguna untuk kami ke depannya karena kami juga sebagai calon pengajar. Oke, terima kasih adik atas waktunya. Ade bisa perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dari kelas 7. Biasanya dipanggil Zahra. Langsung ke wawancaranya ya. Pertama itu pelajaran di sekolah itu penting atau tidak? Penting karena bisa menjadi bekal untuk masa depan. Oke. Lanjut kedua. Apa manfaat yang adik rasakan dari belajar? Manfaat yang saya rasakan adalah yang awalnya belajar itu kita tidak paham. Adik, apa yang harus diperbaiki dari belajar di sekolah? Menurut saya, guru sebaiknya memberikan SPP terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran dan menjadi pendidik. Itulah tadi wawancara kami bersama salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Majene. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil wawancara kami di salah satu sekolah yaitu sekolah SMP Negeri 1 Majene, di mana kami membahas tentang pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya membahas tentang pendekatan ontologi. Jadi di pendekatan ontologi yaitu bagaimana kondisi siswa belajar di kelas. Nah, kondisi siswa belajar di kelas lebih cenderung bersifat kanak-kanak seperti anak SD, karena siswa yang kami wawancarai yaitu kelas 7, di mana mereka lebih cenderung bersifat seperti anak-anak, kayak lebih suka bermain, bahkan sampai pertengkaran. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Asli.
pelajaran epistemologi. Jadi cara guru memastikan bahwa materi yang diajarkan sudah benar atau sudah diterima oleh siswa, guru tersebut melakukan sesi tanya jawab di mana guru bertanya ke siswanya. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk menjawab. Terus guru memberikan kesempatan lagi kepada siswanya untuk bertanya kepada gurunya. Seperti itu. Selanjutnya saya berikan ke Adik Amalia. Pendekatan aksiologi. Jadi, guru yang saya wawancarai adalah guru informatika. Dia memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara penggunaan teknologi seperti handphone, komputer, dan media-media sosial lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dari SMP Negeri 1 Majene dengan menggunakan pendekatan ontologi, pertanyaannya yaitu apakah siswa merasa nyaman saat belajar di kelas. Jadi berdasarkan hasil wawancara dari salah satu siswi, dia mengatakan sangat nyaman karena guru memberikan penjelasan yang mudah sehingga para siswa dapat memahami materi dengan baik. Mungkin cukup sekian, saya serahkan ke Mas Sida. Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Majene mengenai pendekatan epistemologi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi siswa tersebut tetap berusaha untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut dengan cara bertanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke Marwan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang mereka alami itu pada saat jam terakhir karena mereka mulai mengantuk. Jadi guru sebaiknya melakukan games atau streaming. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ontologi kepada salah satu siswa SMP Negeri 1 Majene. Jadi pertanyaannya itu bagaimana suasana belajar di kelas. Jadi jawaban siswa tersebut bahwa suasana kelas mereka itu cukup menyenangkan, dan guru juga menjelaskan dengan baik, walaupun tidak semua guru bisa memberikan pembelajaran yang sama, tapi siswa sudah bisa memahami dengan cukup baik. Mungkin itu saja yang dan akan dilanjut oleh Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan epistemologi. Pertanyaannya yaitu bagaimana siswa dapat memahami pembelajaran di sekolah dan bagaimana siswa dapat mengetahui kalau dia sudah paham dengan pembelajaran di sekolah. Menurut siswa yang saya wawancarai, dia mengatakan dia telah memahami pembelajaran yang ada di sekolah dan dia dapat mengetahuinya melalui dari soal guru yang diberikan. Sekian, terima kasih. Jadi, kami akan menjelaskan tentang pendekatan aksiologi dan batas ilmu. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan aksiologi, di mana pembelajaran itu sangat penting untuk siswa di masa depan, untuk jadi bekal mereka di jenjang selanjutnya. Dan juga mereka dari awalnya tidak tahu menjadi tahu tentang pelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh suami. Batas ilmu dapat disimpulkan bahwa guru sebaiknya memberikan ice breaking agar siswa lebih mudah dalam belajar. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil wawancara kelompok kami di SMP 1 Majene. Kami tutup. Wassalamualaikum.